Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Ensat ya. Jadi ya, di video kali ini aku akan ngebahas soal FR tahun lalu. Yang ini itu adalah TWK rasa TKP gitu loh. Dan ya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan ya, ini sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngasih info ke teman-teman untuk pemesanan buku Idola CPNS. Kalian bisa order di website. Terus fasilitasnya kalian bisa baca sendiri. Ini udah banyak banget. Kalian hanya beli buku tapi dapat paket lengkap kayak gini gitu. Jangan lupa juga gunakan kode referral aku ya, Kartika, supaya kalian dapat potongan harga 20.000 gitu. Jadi buruan order ya. Bismillah. Oke, ini teman-teman, aku mau kasih tutorial gimana sih caranya supaya bisa order buku di web ini. Kalau kalian belum daftar, kalian daftar dulu. Kalau misalnya udah, kalian tinggal login aja. Itu pakai email dan password yang udah kalian daftarkan sebelumnya. Terus kalian klik aja masuk, dan ini kalian sudah berhasil login. Dan scroll aja ke bagian bawah untuk produk. Itu kalian bisa pilih view product. Jadi kalian lihat produknya. Kemudian kalian bisa baca dulu captionnya dan pilih satu. Misalnya kalian mau beli satu, klik beli. Nah setelah itu ini dia, lanjut ke pembayaran. Jadi kalian klik lanjut ke pembayaran. Dan tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di sini kalian wajib ngisi dulu ya teman-teman. Harus lengkap semuanya diisi. Dan klik juga jenis pengirimannya si cepat. Dan pilih. Jangan lupa dipilih salah satu layanannya. Jangan nggak dipilih. Kalau nggak dipilih pasti akan ada error nanti saat penjumlahan. Kalian klik ini. Nah ini dia. Harga, kemudian berat buku, kemudian biaya pengiriman. Dan total bayarnya itu 186.000. Oke, kita masukkan dulu kode referral supaya kalian dapat potongan harga 20.000 nih kan. Kalian masukkan aja Kartika huruf besar semua tanpa spasi. Dan kalian gunakan kode referral, diklik aja, ntar otomatis akan berkurang. Tapi harus dengan syarat yang tadi itu ya, semuanya harus diisi. Kalau enggak ini pasti akan error ntar di penjumlahan ini. Jadi kalian udah dapat potongan 20.000, langsung klik aja check out. Setelah check out, tampilannya akan seperti ini. Nah ini dia invoice-nya teman-teman. Jadi kayak 3 digit terakhir 166.743 dan nomor rekening Mandiri. Nah misalnya kalian udah transfer dan halaman itu udah nggak ada, kalian klik aja nih di menu dan status pesanan. Nanti di sana ada halaman untuk konfirmasi pembayaran. Nah ini dia. Jadi statusnya masih menunggu pembayaran dan kalian tinggal konfirmasi aja untuk upload bukti transfernya gitu. Nah filenya itu kalau bisa ukurannya di bawah 1 MB. Terus formatnya JPG atau JPEG ya. Nah kalian klik aja pilih file, pilih fotonya, udah kalian konfirmasi. Semudah itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung, aku harap setelah lihat tutorial ini kalian oke, konfirmasi berhasil. Jadi tinggal nunggu bukunya sesuai dengan waktu. Nah mudah banget kan teman-teman. Jadi buruan langsung order sebelum stoknya sold out kayak gini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung aja ke latihan soal TWK. Nah ini ya teman-teman, ada beberapa soal yang itu aku ambil dari buku yang sudah kami susun. Jadi aku sama Muhammad Arif buat buku Sukses Tes CPNS 2021-2022 yang itu update sesuai FR gitu. Dan kita langsung lihat aja gimana sih bentuk soal dari buku Idola CPNS ini. Kita lanjut ya. Oke, jadi ini soal aku buat emang berdasarkan updatean yang sekarang gitu. Jadi kayak case-nya itu atau kasusnya itu yang emang lagi terjadi, kayak COVID, pandemi COVID gitu. Jadi kayak beneran update lah soal-soalnya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Merawat tanaman hias menjadi salah satu alternatif penghilang rasa bosan ketika berada di rumah selama masa pandemi COVID-19. Eksistensi janda bolong di kalangan pencinta tanaman hias melejit di tengah pandemi corona. Banyaknya orang yang menjadi kolektor tanaman hias dadakan membuat harga janda bolong melambung tinggi di pasaran. Harga jual janda bolong parigata bisa mencapai 100 juta. Nah, aku akan tampilkan gimana sih janda bolong parigata yang sampai 100 jutaan, yang katanya sampai ditukar sama mobil gitu. Jadi ada seorang kolektor yang itu mengganti mobil dia dengan satu pot janda bolong parigata ini teman-teman. Ini dia gambarnya.
Nah, jadi jenisnya itu agak berbeda. Kalau janda bolong lokal itu dia kayak hijau aja dan ada lubang di tengah-tengah daunnya. Sedangkan untuk parigata ini dia memang ada lubangnya juga sama, hanya dia punya corak atau motif yang jauh lebih estetik gitu. Jadi ada campuran hijau dan putih gitu. Jadi kayak bener-bener lah terlihat dia ini eksklusif gitu. Kita lanjut ke soalnya. Bu Indah sangat ingin memiliki tanaman hias janda bolong parigata, tapi ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Dan tanpa pikir panjang, Bu Indah mencuri janda bolong parigata milik kolektor tanaman hias. Tindakan tersebut melanggar sila ke... Oke, pilihan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. B, kemanusiaan yang adil dan beradab. C, persatuan Indonesia. D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk teman-teman apalagi yang masih pendatang baru nih, jadi misalnya yang baru lulus kuliah dan baru mau coba CPNS, ini soal-soal kayak gini nih lumayan banyak, apalagi kayak tindakan melanggar sila. Jadi teman-teman jangan hanya hafal untuk Pancasila, sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5 saja, tapi di sila pertama itu butir Pancasilanya ada beberapa poin dan itu harus dipahami gitu. Jadi bukan hanya sekedar dihafal. Jadi ketemu sama case yang bentuknya hampir mirip melanggar sila tersebut, kalian udah tahu ternyata ada di poin, misal di poin A. Jadi 45 butir Pancasila itu harus benar-benar dipahami. Oke, kita lanjut ke soal. Jadi kata kunci dari soal ini adalah Bu Indah mencuri. Jadi ya, Bu Indah ternyata tidak seindah namanya gitu karena dia lihat janda bolong parigata yang begitu menawan tapi dia tidak punya uang gitu, jadi dia tanpa pikir panjang langsung mencuri. Jadi case di sini adalah mencuri gitu teman-teman. Jadi pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada di poin tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum gitu. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah E. Jadi sila kelima, Ibu Indah melanggar sila kelima di poin yang tidak menggunakan hak milik itu tadi gitu. Jadi karena mencuri kan milik orang lain gitu, jadi nggak boleh dilakukan. Jadi udah ketemu ya, jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah ini dia teman-teman, ini adalah salah satu soal yang aku adaptasi dari buku Idola CPNS yang aku susun bersama Muhammad Arif. Dan kalian bisa dapetinnya, misalnya kalian pengen banget punya buku, kalian tinggal order aja di www.idolacpns.com. Misalnya kalian mau dapat potongan harga dari harga normal 179.000, kalian dapat potongan harga 20.000 kalau pakai kode referral Kartika gitu. Dan iya, aku mau info ini tuh hari ini tutup ya untuk PO batch satunya gitu. Jadi karena nanti akan ada gelombang untuk yang PO berikutnya gitu. Jadi buat teman-teman yang PO yang ikut batch pertama ini akan dikirim nantinya di awal Maret, perkiraan minggu ke-1 atau ke-2 Maret gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau order, buruan langsung cek aja di websitenya. Oke? Kita lanjut ke soal yang kedua ini. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Globalisasi mempunyai pengaruh yang positif dan juga pengaruh negatif. Pengaruh-pengaruh tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, namun secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau bahkan hilang. Dampak positif dari adanya globalisasi diantaranya adalah A. Pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. B. Meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. C. Sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Yang D. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. E. Masyarakat lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Oke teman-teman, jadi karena di sini yang ditanyakan maunya soal adalah dampak positif, maka kita harus pilih nih mana di antara option A, B, C, dan E yang termasuk ke dalam dampak positif dari adanya globalisasi. Oke, yang A. Pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Nah ini kayaknya bisa kita simpan jawabannya karena kata kunci rasional ini tadi. Jadi perubahan sikap masyarakatnya itu menjadi rasional. Jadi kan berubah menjadi lebih baik ya sebenarnya.
Oke, ini kita simpan. Kemudian yang B, meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Nah, yang kita tahu di Indonesia ini untuk paham liberalisme ini tidak kita gunakan ya untuk di Indonesia gitu. Jadi ini jawaban yang kurang tepat. Kemudian yang C, sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Ini juga tidak termasuk. Yang D, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Apalagi ini tidak termasuk dalam dampak positif adanya globalisasi ya teman-teman. Kemudian yang E, masyarakat lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Wah, ini udah keterlaluan gitu. Ya, jangan sampai ya, ini tidak termasuk dalam dampak positif adanya globalisasi. Oke, berarti yang sudah kita simpan jawabannya ada di option A, pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Nah, itu adalah salah satu teman-teman dari dampak positif adanya globalisasi. Nah, kalau misalnya dampak positif selain dari ini, itu ada lagi ya, misalnya kayak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Itu termasuk juga dampak positif dari globalisasi. Kemudian apalagi? Tingkat kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu juga dampak positif dari globalisasi. Nah, gini ya teman-teman, pengalaman aku ikut ujian CPNS tahun lalu 2019, memang kebanyakan soal itu tidak berupa hafalan, tapi aku juga nggak tahu apakah itu emang dibagi, karena kan aku masuk formasi yang S1. Apakah ada perbedaan soal yang tamat SMA, tamat D3 atau tamat S1, aku juga belum mengerti gimana sih klasifikasinya gitu. Cuman yang aku dapat real itu di lapangan waktu aku ujian, emang banyak soal-soal yang bentuk analisa nih kayak gini. Kuncinya kayak gimana? Kuncinya itu misalnya soal ini tuh kami dapat dari FR tahun 2019. Jadi ada peserta CPNS 2019, dia dapat soal itu yang dia nggak ingat semua. Ya nggak mungkin juga lah dia ingat ya detail sampai A sampai Z sampai pilihan A sampai E-nya juga nggak mungkin dia ingat gitu. Dia hanya ingat tuh soalnya dampak positif dari globalisasi. Udah, dia ingat cuman kayak gitu. Nah, aku dan Muhammad Arif itu kayak membuat ulang soal tersebut dari gambaran FR 2019. Jadi dampak positif dari globalisasi kami buatlah seperti ini gitu. Nah, cara triknya supaya misalnya ternyata kalian nanti ketemu lagi soal di tahun 2021 ini soal seputar dampak positif dari globalisasi, berarti kalian harus mencari nih apa sih sebenarnya dampak positif, atau mungkin bahkan soalnya bakal direnovasi jadi dampak negatif dari globalisasi gitu. Nah, jadi teman-teman harus udah siap-siap nih, disiapkan dari awal mau wacana soalnya kayak gimana diputar-putar atau pilihan jawaban yang diputar-putar. Tapi kalau kalian tahu konsepnya, kalian tahu dasarnya kayak dampak positif dan negatif dari globalisasi, insya Allah kalian akan bisa jawab pertanyaan itu, walaupun pertanyaan itu bukan hafalan, walaupun pertanyaan itu hanya narasi gitu yang buat kita bingung, yang buat kita harus baca dulu sebanyak-banyaknya gitu. Tapi tenang aja, nggak apa-apa, karena beberapa soal di buku Idola CPNS tuh memang kami adaptasi dari FR di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi buat teman-teman tuh kayaknya wajib banget punya buku Idola CPNS gitu. Oke? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. OPM atau Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Tindakan ini termasuk pelanggaran sila ke A, B, C, D. Ini adalah urutan sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Dan aku mau kasih tahu ke teman-teman, hati-hati, karena pilihan jawaban untuk pelanggaran sila ini nggak selamanya kayak gini. Bisa jadi dia buatnya sila ke-1, A, kemudian B sila ke-2, C, ntar dia buatnya sila ke-4, D sila ke-3, jadi kayak dirotasi gitu. Dan kalian udah kepikir aja kalau D itu pasti sila ke-4, hati-hati kalian akan salah nanti menjawabnya gitu. Jadi harus benar-benar fokus di pilihan jawabannya, jangan sampai ada yang slip gitu. Dan kadang juga ada misalnya kayak lambang nih, jadi dari sila ketuhanan yang Maha Esa dia nggak buat sila ke-1, atau dia nggak buat ketuhanan yang Maha Esa, dia buat lambang. Misalnya kayak C, Persatuan Indonesia, dia buat lambang pohon beringin ya. Nah, jadi kayak kalian harus benar-benar nih, ketuhanan Maha Esa itu bulan dan bintang ya kalau nggak salah. Nah, jadi harus hati-hati ya. Terus kayak rantai ini untuk kemanusiaan itu harus benar-benar dipahami. Yang perlu kita garis bawahi ini adalah
Mereka ini, si OPM ini ingin memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI. Nah, kalau udah namanya wilayah NKRI ini jadi kayak ada hubungannya sama persatuan dan kesatuan ya. Jadi mereka berusaha untuk memisahkan diri, yang itu termasuk dalam pelanggaran yang melanggar persatuan Indonesia gitu. Jadi udah ketahuan, jawabannya ada di option C, Persatuan Indonesia. Jadi OPM ini melanggar sila ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, luhuran, martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai. Nah, kalau untuk kehakiman ini teman-teman juga harus pahami, dan ini juga materinya udah kami cantumkan di buku Idola CPNS. Mau itu tugas dari Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi, MK, atau bahkan Komisi Yudisial gitu. Jadi teman-teman wajib punya bukunya karena beberapa materinya sudah kami rangkumkan supaya teman-teman mudah nih untuk menghafalnya. Kita lanjut ke soal. Pilihannya A, mengadili pada tingkat kasasi. Nah, mengadili pada tingkat kasasi ini adalah termasuk tugas dari Mahkamah Agung atau MA. Jadi jawaban A ini tidak termasuk. Kemudian yang B, memutuskan pembubaran sebuah partai politik. Ini adalah tugas MK ya teman-teman, dan tahun 2019 waktu aku ujian aku dapat nih tugas MK. Jadi kayak memutuskan pembubaran sebuah partai politik gitu, dan itu termasuk hafalan aku yang masuk saat ujian. Kemudian yang C, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah termasuk tugas dari Mahkamah Agung gitu, MA. Kemudian yang D, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ini udah MK. Kalian udah tahu lah kalau udah pembubaran partai politik, kemudian perselisihan hasil pemilu, itu udah pasti tugas MK ya teman-teman. Dan yang E, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, ini adalah termasuk dari tugas KY atau Komisi Yudisial. Nah, untuk tugasnya yang lain apa aja sih untuk Komisi Yudisial? Nah, tugasnya yang lain itu adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kemudian menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian yang lain, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Kemudian yang keempat ini tadi, yang ada memutus benar tidaknya laporan dugaan. Kemudian yang kelima, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau bahkan badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Itu adalah termasuk dari tugas Komisi Yudisial. Ya, benar. Jadi udah tahu jawaban pada soal ini, option yang benar adalah di E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya teman-teman, ini adalah soal FR yang didapat tahun 2019 oleh salah satu peserta, salah satu teman kita gitu. Tapi untuk klasifikasinya apakah dia tamat SMA, tamat D3 atau tamat S1 dapat soal ini tuh kami belum dapat info lengkapnya. Hanya mereka dapat soal yang seperti ini. Dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ia berperan penting membangkitkan semangat pejuang Indonesia melawan tentara sekutu melalui pidato-pidatonya pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ia adalah A. Soekarno, B. Bung Tomo, C. Muhammad Hatta, D. Otto Iskandar Dinata, E. Sudirman. Oke teman-teman, kalian kayaknya udah sering ya dengar misalnya kayak yang pahlawan yang membangkitkan semangat pejuang Indonesia kayak gitu. Itu kan kayak udah sering lah di Hari Pahlawan tuh muncul foto beliau gitu. Oke, kita akan langsung bahas. Jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah B. Bung Tomo. Ya, Bung Tomo atau yang biasa dikenal dengan Sutomo ini adalah sosok yang berpengaruh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dia ini berperan penting loh teman-teman dalam membangkitkan semangat Indonesia. Jadi kayak yang pidato-pidatonya membangkitkan semangat para pejuang itu, yang Tomo lah sosok di balik ini semua gitu. Oke teman-teman, itu adalah soal yang bisa aku share di video kali ini untuk TWK. Jadi dia gabung ada bentuk soal narasi,
wacana kayak gitu, dan ada yang soal hafalan gitu. Jadi buat teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi gambaran untuk belajar nantinya sebelum menghadapi tes CPNS di 2021. Jadi semoga bermanfaat ya. Oke, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.